Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Kita tahu pilih smartphone sama laptop yang bener-bener pas itu susah, terutama buat yang nggak terlalu ngerti. Untuk itu, kita coba bantu dengan kasih rekomendasi di rekomentar.com dan juga reviewnya di sini. Nah, kali ini kita mau bahas satu HP yang lama banget ke pending karena jaringan yang terbatas dan juga PPKM yang levelnya banyak banget kayak geprek. Seberapa mantap performanya dan juga seberapa kencang performa 5G-nya di salah satu HP 5G termurah di Indonesia saat ini. Langsung aja. Gue David dari Rekomentar, dan ini review lengkap untuk Realme 8 5G. Sebenarnya, udah agak lama ya HP ini, udah sekitar 3 bulanan beredar. Harap maklum ya, nyari jaringan 5G-nya agak PR di masa sekarang, soalnya masih dikit banget dan nggak bisa tes di studio pula. Sementara Jakarta baru mulai agak longgar beberapa minggu terakhir ini. Padahal 5G ini salah satu jualan utama dari HP ini, jadi nggak boleh dilewati nih. Dan hasil tesnya cukup mencengangkan menurut kita. Tapi sebelum masuk ke situ, kita lihat dulu deh apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Realme 8 5G ini. Dari kotaknya, kelihatan Realme banget dengan warna kuning. Saat ini, cuma ada satu varian untuk Realme 8 5G ini yang memori 8128. Saat video ini dibuat, harga resminya di kisaran 3,2 juta rupiah. Masih jadi salah satu HP 5G termurah di Indonesia saat ini, walaupun bukan yang paling murah. Ya cuma beda sekitar 100 ribu aja sih dari kompetitornya untuk RAM dan memori yang sama. Selain HP-nya, kalian juga bakal dapat kertas petunjuk dan garansi, casing silikon bening, SIM ejector, kepala charger 18 watt, serta kabelnya yang dengan ujung USB Type-C. Dari segi desainnya, ya ini emang subjektif banget sih, tapi menurut kita Realme 8 5G ini jauh lebih bagus dari Realme 8 biasa dan Realme 8 Pro. Paling kelihatan tentu dari desain belakangnya yang polosan aja. Yang kita pegang ini yang warna Supersonic Blue yang glossy banget. Ada lagi warna Supersonic Black buat yang senang warna yang netral. Selain kamera, cuma ada logo Realme kecil aja, nggak ada tulisan macem-macem. Bentuk modul kameranya tetap sama dengan seri Realme 8 biasa, dengan bentuk kotak yang kekinian. Secara dimensi, sedikit lebih gede dari Realme 8 biasa, dengan ukuran layar 6,5 inci, lebih gede 0,1 inci dari saudaranya. Juga sedikit lebih berat, di 180-an gram. Materialnya pun tetap polikarbonat alias plastik, walaupun gitu menurut kita masih pas banget di tangan untuk dimensi dan beratnya. Gitu juga penempatan sensor fingerprint yang gabung sama tombol power di bagian samping yang pas buat tangan kanan orang kadal alias nggak kidal. Sisi lainnya, di atas kosong aja, di bawah ada speaker, port charger USB Type-C, mic, dan headphone jack. Sementara di kiri ada tombol volume dan tempat SIM card. Dengan SIM tray-nya yang triple slot, jadi bisa masukin 2 SIM card plus 1 memori eksternal sekaligus. Kerennya, kedua SIM card-nya sama-sama support 5G. Tentunya kalau providernya juga udah support ya. Bagian depannya masih pakai kamera selfie dengan pola lubang di pojok kiri atas khas Realme angka. Layarnya 6,5 inci dengan resolusi Full HD. Dibanding Realme 8 4G yang pakai AMOLED, bisa dibilang panelnya turun sih, karena balik lagi masih pakai IPS. Walaupun refresh rate-nya bisa sampai 90 Hz. Buat browsing atau scrolling sosmed, kerasa lebih mulus dengan refresh rate-nya yang lebih tinggi dari normal. Buat multimedia juga layarnya masih tergolong oke. Oke, lanjut soal performanya. Realme 8 5G ini pakai prosesor dari MediaTek yang kayaknya pasaran banget di HP 5G murah saat ini. MediaTek Dimensity 700 5G. Ya murahnya masih 2-3 jutaan sih. Tapi buat sekarang, ini chipset yang dipakai di HP 5G entry level brand lain juga, kayak Samsung ataupun Xiaomi. Walaupun buat level 5G, ini chipset yang bisa dibilang paling bawah, tapi kalau dibandingin sama chipset 4G pada umumnya, Dimensity 700 ini bisa banget buat bersaing. Hasil benchmarknya tergolong oke, angka 360 ribuan di Antutu 9 ini kurang lebih masih setara dengan chipset MediaTek G95 yang dipakai di Realme 8 4G, atau Snapdragon 720G yang bisa dipakai di HP rentang 3-5 jutaan saat ini. Cocok lah ya sama harganya. Untuk performa aslinya, kita tes buat pemakaian sehari-hari. Buat chatting, browsing, sosmed, jelas lancar nggak ada masalah. Buat game yang enteng-enteng pun bisa disikat lancar. Buat Mobile Legends yang agak enteng pun juga lancar, nggak ada frame drop di setting high, walaupun belum bisa grafik ultra, tapi udah bisa high frame rate. Oke lah ini. Buat Free Fire pun juga aman banget nih. Bisa sampai grafik ultra dan high FPS. Tentunya dengan lancar ya. Sementara game yang lebih berat macam PUBG, bisa setting sampai smooth ultra atau HD high. Setting kayak gini setara sih sama Snapdragon 720G.
dan dipakai buat main game di Smooth Ultra pun kerasa lancar juga. Kemudian buat game yang berat banget, macam Genshin Impact, juga bisa, tapi mungkin enakan di low atau lowest aja, biar frame rate-nya bisa lebih tinggi. Dari hasil tes ini, cukup kebukti lah ya, kalau performa chipsetnya bukan jadi bagian yang disunat demi bisa masukin 5G. Masih sesuai lah ya, dengan ekspektasi buat HP 3 jutaan pada umumnya. Lanjut, soal performa 5G-nya yang jadi jualan utama HP ini. Saat video ini dibuat, ada 2 provider yang udah launching untuk uji coba 5G di Indonesia, Telkomsel sama Indosat. Tapi karena masih uji coba, jadi masih terbatas banget nih, terutama cakupan wilayahnya. Kita tes ini di akhir Agustus 2021 ya, jadi kalau kalian nonton ini entah kapan, bisa jadi udah beda. Untuk yang Telkomsel, kita tes di Grapari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 di Jakarta Coret, alias Tangerang. Pas kita tes, kok ya cuma 4G terus. Kita konfirmasi ke pegawai Graparinya, saat itu dibilang kalau Realme 8 5G ini belum masuk perangkat yang support 5G Telkomsel. Walaupun kecewa, tapi kita tetap bisa kita maklumi, namanya juga masih uji coba kan. Sementara untuk Indosat, kita tes di parkiran kantor pusat Indosat di daerah Monas, Jakarta. Yup, 5G-nya nyambung. Dan kita cek pakai speed test. Cuma 70-an Mbps. Kok lambat ya? Kita compare untuk speed 4G-nya. Lah, malah lebih kenceng ini. Kita tes berapa kali, juga tetap begitu hasilnya. Ya, walaupun aneh, tapi bisa dimaklumi juga, soalnya masih tahap uji coba kan. Mungkin sama kayak yang Telkomsel, belum di-unlock untuk semua perangkat. Hasil tes ini bisa jadi catatan buat yang mau beli HP ini, karena pengen jadi yang pertama buat nyobain 5G. Saat video ini dibuat, sebagian provider masih tahap uji coba. Jadi kita belum bisa nebak nih, kapan jaringannya bakal stabil di semua perangkat, serta kapan jaringannya bisa dipakai secara luas se-Indonesia. Saat ini aja, di Jakarta, spot 5G-nya masih dikit banget, dan kita belum tahu kapan bakal nyebar ke kota-kota lain. Kita belum tahu nih, apakah sebulan, 6 bulan, 1-2 tahun, atau bahkan lebih. Karena banyak banget belum pastinya, saat ini, saran kita jangan lihat 5G-nya doang kalau mau beli HP ini. Terutama kalau kalian nggak tinggal di kota besar. Untungnya, performa Realme 8 5G ini tergolong cukup menjanjikan buat kelas harga 3 jutaan. Tapi dengan rentang harga yang sama, mungkin ada beberapa pilihan HP 4G lain yang bisa jadi lebih kenceng, fiturnya lebih banyak, atau kameranya lebih bagus. Juga mungkin saat 5G beneran bisa dipakai secara massal, teknologi HP udah meningkat jauh lagi dari sekarang. Tapi ya bebas sih. Cuma kalau misalnya masih bingung, buka aja deh rekomentar.com, biar kita kasih rekomendasinya yang paling pas buat kalian. Spesifikasi lainnya, RAM-nya 8GB yang masih bisa ditambah 5GB lagi. Ya, kita nggak berasa sih bedanya. 8GB juga udah kerasa cukup banget buat level segini. Memori internalnya 128GB yang tergolong cukup lah buat di 2021. Lanjut, untuk tenaganya, Realme 8 5G ini didukung baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Dari hasil tes baterai kita, HP ini sanggup tahan dipakai non-stop selama hampir 9 jam untuk beragam aplikasi sehari-hari. Angka segini biasa artinya cukup banget buat dipakai sehari penuh untuk pengguna normal. Buat ngisinya lagi, kita juga dikasih charger 18 watt yang mungkin lumayan lah udah fast charging, walaupun jelas bukan yang paling kencang di pasaran saat ini. Dari kosong, dalam setengah jam keisi 25%, sejam keisi separuh, dan kalau mau penuh banget 100%, perlu 2,5 jam. Wajar lah ya, kalau udah mau penuh biasa kan dilambatin. Untuk fitur lainnya, Realme 8 5G ini udah support NFC. Mantep nih, udah bisa buat cek atau isi uang elektronik. Ada sensor fingerprint juga di samping yang lumayan responsif, walaupun sesekali ada aja sih miss-nya. Cuma getaran haptiknya kurang asoy aja nih. Speakernya juga cuma satu aja di bawah, yang hasil suaranya lumayan lah. Sayang belum stereo aja. Kira-kira kayak gini lah hasil keluar dari speakernya. Sementara OS-nya pakai Realme UI 2 yang berbasis Android 11. Gak ketinggalan, ada fitur Realme Lab buat uji coba fitur baru gitu. Saat video ini dibuat, ada 3 fitur. Yang pertama, dual mode audio yang bisa connect ke headset kabel dan wireless sekaligus. Kayaknya udah lama ini, masih beta aja dah. Kemudian ada smooth scrolling, biar lebih mulus lagi pas scrolling. Cuma jadi kayak lari-lari gitu sih saking licinnya. Ada juga sleep capsule, buat yang sering melek sampai pagi-pagi gara-gara main HP mulu. Nah, berapa aplikasinya bisa dikunci di jam yang udah ditentuin, supaya kalian bisa tidur.
Makanya tidur aja, nggak usah nungguin dia yang nggak balas chat dari kamu. Terakhir soal kamera. Untuk di belakang, Realme 8 5G ngandelin 3 kamera. 3 doang ya, jangan kegocek. Yang satu cuma tulisan AI itu. Kamera utama yang 48 megapiksel, yang ditemenin kamera makro 2 megapiksel, sama portrait 2 megapiksel. Belum ada ultrawide-nya ya. Untuk hasilnya, ya menurut kita standar aja lah. Nggak jelek, tapi bukan yang paling oke juga di kelas 3 jutaan. Untuk di kondisi lumayan terang, hasilnya cukup oke, walaupun dynamic range-nya nggak terlalu lebar. Warnanya khas kamera Realme, yang saturasinya lebih tinggi, jadi lebih ngejreng. Zoom-nya bisa sampai 10 kali, dan juga bisa pakai mode 48 megapiksel buat resolusi yang lebih tinggi. Sayangnya, kamera ultrawide-nya dikorbanin nih, buat kompensasi 5G-nya. Bokeh di kamera belakang lumayan rapi, makronya juga ya lumayan lah buat pelengkap. Sementara di kondisi lebih gelap, agak kelihatan nih kekurangannya. Hasil fotonya rada halus, dan detailnya juga berkurang jauh. Ada night mode buat ngangkat dikit biar lebih terang, ya lumayan lah. Pindah ke bagian depan, Realme 8 5G ini pakai kamera selfie 16 megapiksel dengan model punch hole. Hasilnya juga cukup lah buat pakai selfie, udah lumayan buat posting di sosmed. Cuma menurut kita, portraitnya agak kasar nih motongnya. Jadi buat yang rambutnya rada berantakan kurang pas nih. Pas gelap, kurang lebih juga sama kayak kamera belakangnya, yang kualitas fotonya turun lumayan signifikan. Untuk video, baik kamera depan maupun belakang, sama-sama maksimal rekam di 1080p 30 fps. Hasilnya kurang lebih sama kayak buat foto, kira-kira kayak gini lah. Fitur kamera lain, ada yang buat teks, mode pro, panorama, slow motion, sama timelapse. Standar aja lah ya. Sementara ini juga untuk hasil perekaman video di 1080p 30 fps. Kira-kira kayak gini lah hasilnya. Ini kalau belakangnya gelap, sementara ini kalau belakangnya backlight, ya kayak gini. Ini lagi sekitar sore-sore. Untuk hasil perekaman suaranya juga kira-kira segini lah, pakai masker. Oke. Nah, itu dia tadi Realme 8 5G. HP 5G termurah dari Realme Indonesia saat ini, yang menurut kita lumayan mantap untuk harganya 3 jutaan awal. Mulai dari chipsetnya yang tergolong oke, untuk chipset 5G murah, dan juga RAM sampai memorinya yang ukurannya proper banget. Sayangnya, jualan utama dari HP ini, yaitu 5G-nya, malah belum bisa kita rasain secara maksimal untuk saat ini. Padahal fiturnya jadi pembeda nih, yang bikin ada penyesuaian di bidang lain, kayak di kameranya. Jadi saran kita, jangan beli HP ini cuma karena 5G-nya doang, tapi lihat yang lainnya juga, kayak seberapa kencang performanya, atau desainnya kalau kalian suka, silahkan. Cuma, kalau kalian ngerasa kalau 5G itu masa depan, dan kalian cukup yakin, entah satu, jaringan 5G bisa dipakai secara luas dalam waktu dekat, atau dua, kalian berencana untuk pakai HP ini sampai 3-5 tahun ke depan, menurut kita nggak apa-apa, recommended banget kok HP ini. Kalau kalian mau beli, linknya kita taruh di deskripsi. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Dan juga kalau kalian masih bingung pilih HP yang mana, mampir aja ke rekomentar.com. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, dan adios.